Salam pendidikan. Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei untuk mengenang kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia. Ia lahir pada 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pendiri Taman Siswa pada tahun 1922. Sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi rakyat kecil di masa penjajahan, ketika akses pendidikan sangat terbatas untuk kaum pribumi. Filosofi pendidikan yang dibawa Ki Hajar Dewantara sangat kuat. Salah satunya yang terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini hingga kini menjadi dasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 319 tahun 1959. Tujuannya adalah menghormati jasa Ki Hajar Dewantara dan menumbuhkan kesadaran dan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Nah, sekarang kita coba lihat keresahan-keresahan pendidikan saat inilah ya, sebagai pesan untuk para guru, para siswa. Saat ini dunia pendidikan kita sedang menghadapi banyak tantangan. Masih banyak teman-teman kita di daerah yang sulit bersekolah karena jarak yang jauh, fasilitas yang kurang, atau karena keterbatasan biaya. Sementara itu ada juga keresahan tentang apa yang kita pelajari. Banyak siswa merasa kurikulum terlalu menekankan hafalan, bukan pengembangan cara berpikir kritis dan kreatif yang dibutuhkan di masa depan. Selain itu, tidak semua guru mendapat dukungan yang cukup, terutama mereka yang mengajar di tempat-tempat terpencil. Padahal, guru adalah ujung tombak perubahan. Di sisi lain, beberapa siswa harus berhenti sekolah lebih awal karena masalah ekonomi keluarga. Sebuah kenyataan pahit yang masih harus kita hadapi semua. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan yang terlalu cepat juga membuat banyak dari kita bingung. Harus belajar apa, mengikuti aturan yang mana. Ini tentu membuat perjalanan belajar menjadi semakin berat. Namun di tengah semua tantangan itu, kita sebagai guru atau siswa tidak boleh menyerah. Justru di masa sulit inilah semangat untuk belajar harus semakin kuat. Pendidikan tetap menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kehidupan kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Belajar bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang tidak hanya pandai dalam pembelajaran, tetapi juga semangat, keberanian, dan hati yang besar untuk membawa perubahan. Kenakalan remaja adalah salah satu masalah yang sering muncul di kalangan remaja. Pada usia remaja, anak-anak cenderung mencari identitas diri dan mencoba berbagai pengalaman baru yang kadang membuat mereka terjebak dalam perilaku negatif atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kenakalan ini bisa berupa perkelahian, menggunakan obat-obatan terlarang, seks bebas, hingga perilaku merusak diri sendiri atau orang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama misalkan adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang keluarga yang kurang harmonis atau tidak mendukung dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku remaja. Kurangnya perhatian orang tua atau konflik keluarga seringkali menjadi salah satu pemicu kenakalan. Yang kedua misalkan pengaruh teman sebaya. Pada usia remaja, pergaulan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Teman-teman yang negatif atau terlibat dalam perilaku buruk dapat mempengaruhi remaja untuk mengikuti mereka demi diterima dalam kelompok. Misalkan kita sering lihat anak-anak yang merokok di pinggir jalan, pulang sekolah dan sebagainya. Itu lebih karena lingkungan pertemanan. Kemudian kurangnya pengawasan dan pendidikan yang tepat. Ketika remaja tidak mendapatkan pendidikan yang cukup baik di rumah maupun di sekolah, ini menyebabkan mereka lebih rentan terjumus dalam kenakalan. Kurangnya pengawasan orang tua atau guru juga dapat membuat mereka lebih leluasa berbuat hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada juga tekanan sosial dan pengaruh media. Sekarang ini kita lihat bahwa sosial media dan begitu sangat cepat sehingga banyak film atau musik yang terkadang mempengaruhi cara berpikir, bahkan bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengaruh media ini juga menampilkan perilaku yang nakal atau salah kaprah mengenai kebebasan,
seringkali memberi pesan yang tidak sehat bagi perkembangan remaja. Kemudian kita sebagai anak remaja yang mungkin masih pencarian identitas diri. Remaja sering berada dalam fase pencarian identitas diri. Dan di dalam proses ini mereka bisa terjerumus ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Mereka mencoba mencari jati diri dengan cara yang kurang bijaksana. Ada beberapa tips untuk menanggulangi kenakalan remaja. Yang pertama itu peningkatan komunitas di keluarga. Orang tua perlu membuka seluruh komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, mendengarkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan, serta memberikan dukungan emosional. Mendidik dengan contoh. Orang tua dan guru harus menjadi contoh yang baik bagi remaja. Pendidikan moral dan etika perlu ditanamkan sejak dini untuk membuat karakter yang kuat. Misalkan ya, guru melarang siswa tidak merokok misalkan, sedangkan gurunya merokok. Kita memberikan contoh dengan tindakan. Kita berikan contoh itu dengan kita sendiri tidak melakukan hal yang sama yang seperti yang kita larang. Jangan berbohong, padahal kita juga berbohong. Atau contoh yang seperti tadi, kita larang siswa tidak merokok, padahal kita merokok juga. Gitu. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif, memberikan kesempatan kepada remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial dan dapat membantu mereka mengembangkan bakat dan mengalihkan perhatian dari kenakalan. Pendekatan terhadap teman sebaya. Membentuk lingkungan teman sebaya dan positif yang penting. Jika teman-teman mereka mendukung perilaku baik, maka mereka lebih cenderung untuk mengikuti jalan yang benar. Saya sering sampaikan bahwa bertemanlah dengan orang yang baik, sehingga kita juga ikut menjadi orang baik. Bertemanlah sama orang yang rajin belajar, maka kita akan menjadi rajin belajar. Pengawasan yang seimbang. Remaja butuh ruang untuk berkembang dan mencoba hal baru. Namun pengawasan tetap diperlukan agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Pengawasan ini bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang benar. Nah, itu hal-hal yang sebagai seorang guru, apalagi kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Semoga di Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya. Saya sangat setuju dengan banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Semoga di Hari Pendidikan Nasional yang ke tahun 2020 ini pendidikan Indonesia semakin baik. Salam pendidikan, salam untuk kita semua. Thank you.